Halo semuanya, selamat datang di podcast Food Safety Corner. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting atau tema yang sangat penting. Nah, tema yang akan kita bahas yaitu studi kasus deteksi mikroorganisme pada produk hasil ternak. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai mengapa sih penting dilakukannya deteksi mikroorganisme pada produk pangan hasil ternak, dan juga apa saja sih metode yang bisa dilakukan untuk mendeteksi mikroorganisme pada produk hasil pangan ternak. Nah, jadi di sini aku nggak sendiri. Di sini aku bersama beberapa teman-teman yang tentunya sudah sangat paham mengenai pembahasan tema pada kali ini. Mungkin boleh masuk. Nah, pada kali ini kita sudah bersama teman-teman yang paham akan tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Nah, mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, aku Dimas. Halo, aku Fidela. Halo semuanya, aku Nasya. Oke, terima kasih buat Mas Dimas, Mbak Fidela, dan Mbak Nasya telah mengikuti atau berkenan untuk hadir pada podcast kita pada episode ini. Mungkin yang pertama nih, aku mau tanya ke Mas Dimas terlebih dahulu. Terkait tema yang kita bahas pada hari ini, kenapa sih sangat penting dilakukan deteksi mikroorganisme pada produk pangan hasil ternak itu sendiri? Baik, di sini aku izin menjawab ya teman-teman semuanya, bahwasanya deteksi mikroba itu sangat penting pada hasil olahan ternak itu sendiri. Jadi seperti yang ketahui bersama bahwasanya produk olahan hasil ternak seperti daging, susu, dan telur itu mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi, dan itu merupakan tempat yang ideal bagi mikroba seperti patogen, bakteri itu untuk tumbuh dan berkembang. Maka dari itu deteksi mikroba itu sangat penting agar sebelum kita mengonsumsi makanan itu sendiri, kita tidak terkena keracunan makanan karena disebabkan oleh mikroba. Oh, jadi begitu. Oke, mungkin selanjutnya nih terkait deteksi mikroorganisme atau mikroba tadi, aku mau tanya, ada berapa sih metode yang bisa dilakukan untuk mendeteksi mikroba pada pangan tadi? Nah, untuk metode sendiri itu ada dua. Yang pertama ada pewarnaan gram dan juga TPC. Untuk lebih detailnya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Fidela, dan juga Mbak Nasya. Oke, mungkin Mbak siapa dulu nih? Oke, Mbak Fidela dulu. Oke, halo semuanya, izinkan aku untuk menjelaskan sedikit ya terkait metode pewarnaan gram sendiri. Metode pewarnaan gram sendiri ini untuk membedakan dua kelompok besar, yaitu ada gram positif dan gram negatif. Dibedakannya dari dinding sel, di mana untuk gram positif sendiri dinding selnya itu lebih tebal, dan untuk gram negatif sendiri dinding selnya lebih tipis, tetapi pada dinding sel gram negatif ini memiliki lapisan lipid yang sangat tinggi. Selanjutnya juga ada tahapan nih metode untuk mengecek pewarnaan gram sendiri. Ada 4 tahapan. Yang pertama ada dengan pewarna utama dengan kristal violet sendiri, di mana setiap bakteri gram positif dan negatif diberikan kristal violet selama 1 menit, di mana kedua bakteri tersebut akan menyerap warna kristal violet sendiri. Selanjutnya untuk langkah yang kedua itu ada penambahan iodin yang berfungsi untuk mengikat kristal violet menjadi warna sementara. Selanjutnya langkah yang ketiga ini yaitu langkah penentu, di mana pemberian atau pelunturan dengan alkohol. Untuk gram positif sendiri akan tetap menampakkan warna ungu, sedangkan untuk gram negatif sendiri akan melunturkan warna ungu sehingga menjadi merah muda. Untuk tahapan yang terakhir ini ada pemberian warna penanding yaitu dengan safranin. Safranin sendiri kan warnanya merah muda. Jadi untuk gram positif sendiri warnanya akan tetap ungu, sedangkan untuk gram negatif sendiri warnanya akan berubah menjadi merah. Untuk contoh dari gram positif dan gram negatif ini, gram positif ada bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Untuk gram negatif ada bakteri E. coli. Mungkin itu aja sih dari penjelasan pewarnaan gram sendiri. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari Mbak Fidela mengenai salah satu deteksi mikroorganisme yaitu pewarnaan gram. Mungkin selanjutnya kita masuk ke metode deteksi yang kedua yaitu TPC. Mungkin boleh dijelaskan Mbak Nasya. Oke teman-teman, aku izin menjelaskan mengenai metode dengan TPC atau Total Plate Count Agar. Jadi ini merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi mikroorganisme dengan menggunakan agar. Nah, agarnya itu ada dua.
atau plate count agar dan juga mekanik agar. Nah, caranya sendiri itu nantinya kita melarutkan agar tersebut itu dengan aquades. Setelah dia terlarut, kita taruh di cawan Petri. Setelah dia membeku, nanti kita baru bisa mengoleskan bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam makanan dengan caranya tuh kita swab seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kita masukkan ke inkubator dan juga kita nantinya tuh inkubasi selama kurang lebih 24 hingga 48 jam. Nah, setelah 48 jam atau 24 jam itu nantinya kita akan bisa melihat seperti bintik-bintik putih atau biasa kita sebutnya tuh dengan koloni bakteri. Nah, semakin banyak koloni bakteri dalam TPC tersebut itu nantinya berarti bakterinya tuh semakin banyak. Nah, maka dari itu penting untuk kita mengecek bakteri menggunakan TPC supaya kita bisa tahu nih di makanan kita tuh ada bakterinya atau enggak. Nah, nanti kan kalau misal bakterinya banyak itu dapat menyebabkan gangguan-gangguan penyakit seperti itu. Nah, biasanya kalau TPC yang banyak itu tuh dipengaruhi oleh sanitasi dari warungnya tuh nggak baik ataupun dengan penanganan produknya tuh tidak baik dan juga bisa dengan penyimpanan yang tidak baik juga dan juga tidak sesuai dengan standar seperti itu. Oh, jadi begitu seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi bahwasannya sangatlah penting deteksi mikroorganisme pada hasil pangan ternak karena kita dapat mengetahui ada atau tidaknya mikroorganisme pada produk hasil pangan ternak yang akan kita konsumsi nantinya. Nah, mungkin di sini aku mau ucapin terima kasih buat Mas Dimas, Mbak Fidela dan Mbak Nasya karena telah mau untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman di podcast pada kali ini. Mungkin kita akhiri podcast pada kali ini. See you next time. Bye bye.